Nah, kalau hukum-hukum aljabar itu sama seperti pada hukum-hukum logika. Ini kita gunakan untuk me mengecek atau membuktikan, menunjukkan adalah suatu, eee, pernyataan itu ekivalen atau tidak, gitu. Jadi kalau kita ingin menyatakan contohnya, eee, suatu soal, contohnya jika kita memiliki 2 himpunan A dan B, tunjukkan bahwasanya A setangkup B irisan A itu sama dengan A selisih B. Jadi di sini kita ingin membuktikan apakah A beda setangkup dengan B iris A itu ekivalen tidak gitu ya dengan A iris selisih B. Nah, nanti kalau kita sebenarnya bisa menggunakan diagram Venn gitu ya untuk melihatnya. Tapi kalau di sini permintaannya secara aljabar, maka kita harus mengecek. Nah, pertama hukum aljabar di identitas itu ada 10, mulai dari identitas, terus hukum identitas ya, ada hukum null atau dominasi, terus juga ada hukum komplement, idempoten, involusi, absorpsi, komutatif, asosiatif, distributif, dan De Morgan. Seperti sebelumnya, kalau kita mau menggunakan hukum-hukum aljabar, cek dulu ada nggak bentuk yang cocok gitu ya dengan bentuk soal. Nah, bentuk soal kita itu memuat adanya beda setangkup ya. Sedangkan pada hukum-hukum aljabar tidak ada beda setangkup. Nah, bila terjadi hal seperti ini, kita mundur dulu ke definisi. Nah, definisi dari beda setangkup. Jadi definisi beda setangkup. Kenapa? Karena kita harus membuat dia dalam bentuk irisan dan gabungan ya. Irisan gabungan atau komplement. Itulah yang ada dalam hukum-hukum aljabar. Jadi di sini kita turunkan beda setangkup itu sama dengan A selisih B gabung dengan B selisih A. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan dulu si beda setangkupnya. Jadi beda setangkup ini itu kita turunkan dia menjadi seperti ini. A selisih B gabung A B selisih A. Tuh, si sisanya dia biarkan dulu aja gitu ya, yang ininya jangan dulu dikerjakan. Nah, kemudian kita operasikan. Ada nggak yang selisih di hukum-hukumnya? Ada nggak hukum aljabarnya yang berbicara atau yang memuat bentuk selisih? Dari hukum 1 sampai hukum 10. Ada nggak teman-teman? Yang menyatakan bentuk selisih. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, balik lagi ke pengertian selisih. Jadi, kita bentuk ubah dalam bentuk definisinya. Nah, selisih A selisih B itu ya, A selisih B ini artinya adalah A irisan dengan komplement B. Nah, A irisan dengan komplement B. Tuh. Jadi sekarang bentuknya sudah mendekati bentuk-bentuk yang ada dalam hukum aljabar. Tinggal yang ini. Nah, yang B selisih A itu pun harus kita rubah dalam bentuk definisinya. Nah, jadi definisinya yang ini itu turun menjadi B irisan komplement A. Nah, sekarang kalau dalam baris yang ketiga ini bentuknya sudah ada dalam bentuk hukum-hukum aljabar ya. Hukum-hukum aljabar ini bagaimana caranya untuk kita bisa merubahnya. Kalau kita lihat di sini teman-teman, anggaplah ini sebagai satu bagian ya. Ini satu bagian dan ini adalah bagian yang lain. Nah, kita bisa menggunakan hukum komutatif agar posisi A-nya pindah ke depan. Posisi A-nya biar pindah ke depan sehingga menjadi A iris dari objek yang kedua, yaitu A iris B digabung dengan A iris komplement B ya, digabung dengan B iris komplement A. Nah, kalau bentuknya sudah seperti ini sama dengan hukum distributif ya, teman-teman. Nah, kalau kita buatkan dalam bentuk komutatif, sehingga di sini dia dalam bentuk distributif yang ini. Nah, terus ada operasi gabungan di sini. Nah, di komutatif kan ada, di distributif kan ada.
Jadi kita komutatifkan dulu untuk memindahkan A-nya gitu ya, A-nya dipindahkan ke depan menggunakan hukum komutatif, sehingga di sini kita punya bentuk distributif. Ada irisan, ada gabungan. Nah ini, irisan dan gabungan. Nah kalau distributif ini, kita menyebarkan A iris ke sini, dan A irisnya ke sini. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Jadi A iris A komplement B, A iris komplement B digabung dengan A irisan B irisan komplement A. Jadi si A irisan ini masing-masing dipasangkan ke sini, lalu satu lagi dipasangkan ke sini. Menggunakan hukum distributif. Nah, kemudian kita proses perbagian. Nah, proses perbagian yang ini dulu. Proses bagian yang ini. Nah, bentuk kita itu sama dengan bentuk yang ini, yang asosiatif. Nah, ke asosiatif, jadi kita pindahkan kurungnya yang asalnya A iris B komplement, kita pindahkan sekarang kurungnya itu ke A iris A, nah, baru iris B komplement. Nah, jadi kita memindahkan kurungnya. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kan sama, asosiatif itu harus dalam bentuk operasi yang sama. Ini operasinya sama. Nah, jadi kayak gini. Nah ya. Tuh, jadi untuk selanjutnya di sini kita menggunakan hukum asosiatif. Nah, untuk memindahkan tanda kurungnya yang asalnya ada di A komplement A iris komplement B menjadi A iris A. Nah, kalau sudah seperti ini kan nanti ini gampang. Sudah diasosiatifkan, A iris A itu ada di sini. A iris A. Nah, idempotent. A iris A itu adalah A, maka di sini A iris A itu menghasilkan diri dia sendiri. Nah, jadi lebih sederhana lagi bentuknya kan. Nah, kalau sudah, pindah ke yang sebelahnya. Di sini ada A iris. Nah, ini kan A iris B komplement A. Kita komutatifkan dulu yang di tengah. Komutatifkan. Nah, biar A-nya berada di posisi depan, B-nya di posisi belakang. Lalu kita asosiatifkan agar di sini kita bisa biar A itu irisan dengan A. Nah, karena ada bentuknya kalau A irisan dengan komplement A. Nah, itu masuk ke asosiatif, dipindahkan tanda kurungnya gitu ya. Kemudian, nah kita punya di sini bahwasanya A iris komplement A itu adalah kosong ya, teman-teman. Sehingga di sini kita dapatlah kosong iris B. Nah, kosong, sesuatu diiris dengan kosong itu akan menghasilkan kosong. Nah, sehingga di sini kita tinggal dapat A irisan komplement B. Nah, A irisan komplement B itu sama dengan A selisih B. Maka dengan menggunakan hukum aljabar, kita bisa menunjukkan bahwasanya pernyataan ini itu sama dengan pernyataan yang ini. Ekivalen. Tuh. Jadi kalau kita menggunakan hukum aljabar, cukup mencari bentuk yang sama dengan hukumnya. Kalau tidak ada, kita ubah dulu dalam definisinya. Kalau sudah, baru cari hukum mana sih yang bisa kita gunakan.